Ya, ada pertanyaan? Sampai sini sudah dicoba ya? Ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Nanti file, kan saya ada slide presentasi, sudah disiapkan ini sama Mbak Nabila ya. Nanti saya share ke ibu-ibu, bapak-bapak, supaya bisa dibaca-baca ya sambil dipelajari. Dan juga film atau rekaman film ini bisa dibaca-baca lagi sebagai panduan juga untuk ya tadi membuat Google Drive dan nanti akan saya sampaikan membuat Google Meet ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu-ibu, ini yang ada di sini Bu Iom Romlah ada pertanyaan? Silakan. Ada Ibu Tin Suwartini ada pertanyaan Ibu Tin? Ya, Atau Assalamualaikum. bapak-bapak yang lain silakan. Halo. Ya, Nah, ini ada yang tanyakan, Pak. ya Halo, Pak. Pak. Ya silakan. Pak siapa tadi kurang jelas ya. Ahmad. Bu. Pak Ahmad. Oh ya silakan Pak Ahmad. Ya. Ini untuk Google Drive ya. Mungkin itu fungsinya kami kan biasanya menyimpan data itu ya di file di D atau apa. Nah, Di harddisk atau di mana biasanya Pak? ya di harddisk. Ya betul. Mungkin kita bisa menyimpan di Google Drive ya. Ya betul Pak. Cuman untuk membuka Google Drive-nya kita punya akun sendiri supaya nanti kita pas mau buka lagi arsip kita bisa kebuka itu ya Pak. Ya betul Pak. Terus itu untuk ininya nanti itu mungkin aman ya kalau kita menyimpan data di Google Drive itu aman, bisa kita buka lagi, ditakutkan nanti kita lupa password atau gimana itu. Oh iya. Ini Pak kalau sebenarnya tadi kan masuknya ini dari email kan ya Pak ya. Kalau kita bisa masuk ke akun kita, masuk ke email kita, insya Allah bisa kita buka lagi Pak ya. Itu dari sisi katakanlah lupa bisa dibuka atau tidak, lupa atau tidak passwordnya kan ya. Nah passwordnya memang ini password email terutama lah ya, atau password akun Google kita memang kita desain supaya tidak mudah lupa ya. Tapi jangan tanggal lahir sebenarnya. Ini. Ya, ya. Nah, jangan tanggal lahir karena apa? Karena para hacker atau para pencuri file kita itu kadang ini dari tanggal lahir. Makanya di PIN kita misalkan Bapak Ibu punya ATM. Misalkan ATM kita hilang, nah jangan sampai tanggal lahir. Ya, paling mudah kita ingat dan paling unik juga. Ya, misalkan nah, email ya, misalkan saya ya, di saya, nah itu misalkan bisa di WA itu supaya unik. Gitu kan. Kadang itu dibuat supaya unik. Itu pertama ya, mungkin untuk pertama keamanan. Keamanan bagaimana kita mengakses kita email kita ya supaya tidak mudah lupa. Kemudian, nah ini dalam apa menyimpannya kita bisa atur sebenarnya. Misal tidak setiap saat bisa diakses oleh siswa kita. Misalkan kan siswa kita batasi Pak. Misalkan tadi ya latihan 1 ya, kita klik lagi. Pengumpulan jawaban siswa bisa kita atur, ya artinya kita harus mengakses lagi dan kita atur ini bisa kita off-kan sebenarnya. Ini bisa kita off-kan. Waktu pengumpulan katakanlah ya. Waktu pengumpulan itu artinya waktu siswa untuk mengumpulkan bisa kita lock ya, kita kunci. Misalkan di setting sampai 9, sekarang ini 9.46. Di setting 1 menit lagi ya, kita memang harus kita sabar ya, setting 9.46 baru kita lock. Setelah itu mahasiswa tidak bisa mengumpulkan. Itu bisa. Ini contoh dalam konteks pengumpulan jawaban siswa.
kalau dalam konteks My Drive ini ya, misalkan ini saya mempunyai arsip. Kemarin saya ikut ini workshop disertasi doktor ya. Nah, ini bisa di-share. Share-nya ini bisa kita log juga. Kemudian Google Meet recording ini rekaman perkuliahan atau rekaman sekolah, rekaman ini pembelajaran ya. Ini juga bisa kita log juga gitu. Ini buku disertasi bisa kemarin saya share juga ini ke reviewer atau ke penguji saya. Nah, ini juga apa namanya bisa di unlock di lock ya, dikunci lagi supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi, maaf? Ahmad. Pak Ahmad. Yang lainnya ibu-ibu, Butin tadi katanya kayaknya ada pertanyaan. Belum ada ya? Sudah. Ya, masih coba-coba. Ya, silakan sambil mencoba-coba ya. Oke, karena waktu terus berjalan, saya lanjutkan ke mendesain, merancang pertemuan kelas dengan Google Meet nanti ya. Nah, sebelum ke Google Meet, gampangnya ya, kita akan membuat jadwal kuliah dulu atau jadwal sekolah dulu. Jadwal pelajaran dulu ya. Jadwal pelajaran dulu, supaya gampang ya. Kita klik kalender di sini. Ya. Kita klik kalender. Nah, ini mau muncul tanggal 3 Juni. Sebentar, bisa ditampilkan. Tampilannya tidak D ya. Sebentar. Sebentar ya. Tampilan kalendernya. Oh, ini ya. Ini ya, kita kebetulan tadi mengklik hari ini. Klik hari ini, today ya, today. Nah, misal kita ingin membuat jadwal sekolah, jadwal pelajaran, ya, jadwal pembelajaran untuk hari ini. Nah, kita nanti tinggal klik waktunya kapan. Ini otomatis ya. Karena kita sekarang jam 10 kurang sedikit, maka ini otomatis Google Kalender ya. Ada di sini, posisi kita di sini. Misalkan kita akan besok, bisa kita klik besok tanggal 4 ya. Nah, ini. Kita klik besok tanggal 4, misal ya. Satu hari sebelumnya ya, kita akan melakukan pembelajaran, perkuliahan. Nah, kita klik saja ini ya. Besok ini tanggal 4, kita create. Nah, ini kita create. Create-nya jadwalnya, yaitu judulnya. Ini judulnya apa? Misalkan pelajaran apa? Matematika ya. Pelajaran apapun, contohnya bahasa Inggris, boleh. Ya, contohnya saja ini pelajaran matematika. Kemudian kita setting waktunya. Ini supaya apa namanya lebih besar ya. Kita bisa klik ini more option. More option, lebih ini lagi, lebih detail lagi ini apa saja yang bisa kita masukkan. Ya, more option. Nah, ini ya, more option sebenarnya sama dengan tadi, cuman ini lebih banyak yang bisa kita klikkan di sini. Nah, contohnya kita akan meng-create
ruang kelas ini ya ruang kelas, ruang virtual ya. Besok jam 4 Juni 2020, misalkan jamnya ya, dari jam berapa ini? Bisa kita klik. Misalkan pagi ya, besok pagi kita akan sekolah. Besok pagi jam 7 misalkan. Jam 7 pagi ya, AM ya, anti-meridian. Sampai jam 9 misalkan. Sampai jam 9. Ini ya, 2 jam ini. Nah, misalkan ini sampai jam 9. Nah, time zone-nya kita setting ya. Di Indonesia, bagian barat ya, time zone-nya standarnya ini GMT, Greenwich Mean Time ya. Jadi nolnya ini GMT-nya, Greenwich Mean Time-nya plus 7. Jadi Jakarta, Bangkok ini adalah ini GMT plus 7. Ya, ini Jakarta ya. Kita Jakarta, Bandung kan hampir sama. Oke, kita setting ya jadi supaya ya sama semua. Kemudian kita klik oke. Ini ya. Time zone-nya udah. Nah, bisa kita pilih misal ya, karena kita sekolahnya tiap minggu, nanti kita bisa pilih bisa kita pilih kalau hanya sekali, does not repeat, tidak berulang ya, tidak berulang. Atau kita bisa weekly, tiap mingguan ya, tiap mingguan. Atau nanti kita bisa memilih tertentu ya. Ini. Misalkan diulangi tiap 1 week, 1 bulan, dan lain-lain. Ya, bisa ends-nya, selesainya bisa never, berarti terus saja ya, tanpa berhenti, tanpa selesai. Bisa on September, misalkan kita on September sekian, dan seterusnya ya, bisa kita setting. Kita pilih tadi karena biasanya mingguan ya. Kita pilih weekly ini ya. Kita pilih weekly tiap minggu artinya ya. Tiap minggu weekly on Thursday. Tiap minggu pada hari Kamis until sampai tanggal 3 September. Ini contoh saja. Nah, ini yang penting sebenarnya. Yang penting adalah add Google Meet tadi. Add Google Meet ya. Tadi kita klik apa? Add Google Meet. Jadi pada tanggal sekian, ya 4 Juni pukul sekian, tadi kita add tambahkan Google Meet. Google Meet seperti tadi apa namanya? Seperti Zoom ya, seperti Zoom. Seperti Zoom meeting. Ini gratis malah ini. Ini up to partisipannya adalah sejumlah 250. Jadi siswanya bisa sampai 250. Nah, ini nanti bisa kita setting ke kita ya, ke jadwal kita. Misalkan 10 menit sebelumnya ini. Biasanya ada alarm ke kita di laptop kita kalau on terus ya. Begitu. Ini kita sudah selesai sebenarnya ya. Nah, tinggal bagaimana. Misalkan ya. Ini Google Meet sudah ada nih kodenya ini. Ini otomatis nih. Otomatis ya kodenya meetgoogle.com mpe.idpc idpc minus strip ya strip pix. Nah ini nanti yang kita copy. Ini bisa kita copy ini. Kita copy, kita share. Ini kan ya. Ini nih. Jadi meeting ID-nya ini, meeting ID ya. Nah ini kita bisa apa nih? Edit, bisa kita edit, bisa kita ganti, bisa. Atau pakai ini saja nggak apa-apa.
Nah, ini contohnya yang akan kita share ini. Ya, yang akan kita share ini. Klik kanan saja ya. Jadi ini kita klik kanan, save link bisa, atau kita misalkan akan langsung mencoba open bisa juga. Ya. Ini. Kemudian ada live streaming misalkan. Ini live streaming misalkan kita akan mengklik ya. Live streaming di Google. Nah, ini bisa juga. Atau kalau di Zoom memang kita bisa live streaming ke YouTube sebenarnya, cuman tidak diaktifkan ini. Perlatihan ini ya, pertemuan ini bisa kita live streaming sebenarnya ya. Nah, kalau tidak ya kita remove saja, kita remove ya. Nah, kita nanti bisa langsung ya, kalau kita double klik, ini kalau kita double klik, atau klik sekali ya, sebenarnya tidak double klik, klik saja nanti udah muncul kayak Zoom. Kalau layar ini kelihatan nggak ini? Saya lagi join, kelihatan nggak? Saya lagi join, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, misalkan kamera field ini, karena kamera saya ini sekarang lagi dipakai untuk Zoom. Jadi nanti join now. Tinggal kita klik join now. Nah, ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Kelihatan Naufal ya? Ini ada foto saya, kelihatan nggak? Halo Naufal? Udah ke back tadi, Pak. Udah kembali tadi ada. Oh, ada. Ini, kalau ini, kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan layarnya? Ya, intinya begini saja. Intinya, kalau kita klik, kalau ini filenya kelihatan, gambar layar ini kelihatan ya? Naufal? Atau Di layar cuman kelihatan yang masih di ini apa Google Meet, yang join with Google Meet-nya, Pak. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Memang saya lagi menampilkan ini. Jadi ini aja saya akan mencoba sebenarnya untuk mengcopy ini ya. Ini mengcopy ini saja. Ini di copy linknya ya. Linknya di copy. Klik kanan. Di blok ya. Klik kanan. Kita copy. Kemudian kita misalkan kita ingin men-share ID ini, meeting ID Google kita ke siswa kita, ke mahasiswa kita. Saya biasanya ini, kemarin perkuliahan saya share ini. Ya, kita share ke grup WA dengan siswa kita, dengan mahasiswa kita. Nah, kita paste di grup ya ini. Di grup. Kemudian saya send. Ya, kalau nanti Bapak Ibu akan mencoba di-share ke siswa-siswa bisa. Nanti tinggal siswa mengklik saja. Link ini kan ya, betul ya? Ya. Nah, kalau pakai Google Meet, ini namanya Google Meet ini atau Meet Google. Link ini tinggal diklik saja, nanti bisa bergabung. Tidak perlu menginstal Google Meet, tidak perlu. Ya, tapi kita memang syaratnya harus ada akun Gmail, ya, Gmail, akun Gmail, begitu. Nah, nanti sebagai host ya, Bapak Ibu memang harus istilahnya mengapprove, menyetujui siapa-siapa yang akan masuk. Bapak Ibu
nanti harusnya duluan. Misalkan tadi mahasiswa pada masuk, nah, saya perlu klik approve atau di admit. Contohnya saya yang tidak, ini contoh yang tidak. Saya harus masuk. Nanti kalau ada datang masih ada yang harus saya approve, ada yang tidak. Yang tidak harus saya approve artinya otomatis masuk akun email university. Bisa juga akun Gmail dari luar. Misalkan Bapak Ibu kan dari luar. Saya bisa, tapi nanti saya harus ada klik approve. Itu kurang lebih ya. Ini ya, saya klik aja, klik. Nah, nanti udah muncul. Ini muncul muncul Pak. Nah, ini tapi jadi no camera phone karena lagi ya, dipakai. karena lagi dipakai di Zoom. Zoom. Join. Muncul nggak ini Novel? Muncul. Oke, nah ini contohnya ya, saya udah bergabung karena tidak ada kamera. Ini kayak Zoom ya, jadi misalkan ada kamera, ada ini end call ya, atau live pertemuan, kemudian ada videonya bisa diaktifkan atau tidak. Saya juga bisa menampilkan slide presentasi ini. Nanti ada opsi-opsi yang harus ditampilkan ya. Dipilih nanti saya klik ini. Bapak Ibu nanti bisa bukan ini. Ini select present now artinya Bapak Ibu misalkan kemarin sudah membuat PowerPoint PPTX PowerPoint, tinggal klik present now ini nanti dipilih Windows, layar yang akan ditampilkan yang mana, begitu. Layarnya mana, kita klik saja. Nah, ini Mas Noval, select window or screen ya muncul Pak. Muncul kan ya. Nah, ini nanti dipilih yang mana yang akan ditampilkan. Kan Bapak Ibu akan presentasi. Ini di sini saya muncul misalkan ada proposal, ada ini folder-folder ya. Ada petunjuk pembuatan akun Gmail dalam PDF. Nah, ini bisa kita di layar Google Meet ini. Nanti klik allow ya. Kalau sudah nanti allow supaya bisa muncul. Ya, ini contoh pembuatan ruang perkuliahan, ruang pembelajaran secara online yang gratis dan cukup aman lah. Insya Allah aman ini Google. Sebenarnya juga Zoom juga aman ya, asal kita bisa menggunakan dengan baik. Tidak sembarangan mengklik link di Zoom ya. Untuk rapat-rapat bisa juga ibu-ibu nih atau bapak-bapak ingin rapat bisa. Sekolah ya, rapat guru-guru misalkan bisa juga. Kemudian bahkan untuk halal bihalal itu bisa juga ya. Kayak Zoom kan. Kalau Zoom kemarin sempat di technical meeting ya, yang saya tampilkan file itu adalah ya halal bihalal sebenarnya. Saya dan teman-teman saya seangkatan di kampus. Kalau kemarin saya menggunakan Google Meet itu jadi insya Allah banyak sekali fasilitas di Google yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oke ya. Jadi Anda Bapak Ibu bisa juga mengklik ini dan mengcopy joining info yang akan kita, kan tadi Bapak Ibu mengklik dari my
drive tadi ya, dari jadwal tadi ya, dari kalender tadi yang kita rancang, kan kita copy ini ya, linknya ya. Nah, dari sini bisa juga kita copy ya, copy joining info, ini sama sebenarnya ya, alternatif lagi. Ini bisa kita share lagi di WA yang ada siswa kita. Tinggal klik, nanti siswa kita tinggal mengklik juga. Ini sama kan ya? Ini kita klik, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan kalau yang bawah ini ada lengkap ya, HTTPS. Nah, HTTPS ini lebih aman ya. Kalau HTTP tidak aman. Kalau HTTPS ini aman. Aman itu artinya tidak dihack oleh orang lain. Nanti tinggal klik ini saja. Ini yang kalau layar ini layar Google Meet ya. Nanti ya, kelihatan juga nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu lainnya ya. Kalau hanya satu partisipan, ada satu peserta saja. Ini saya close ya. Ini kalau ngomong kelihatan ini ngomong ya, karena audionya nyala, sehingga ini kelihatan klip-klip saya lagi ngomong. Nah, itu cara meng-create suatu pertemuan dengan Google Meet gratis. Ini mungkin bisa dimanfaatkan ya. Jangan lupa klik save atau klik simpan. Nanti simpan, harus disimpan. Kemudian guest atau pendapat atau klik meeting ID, emailnya diketik bisa juga. Jadi siswa kita bisa kita undang menggunakan link ini ya, meetgoogle.com/BCD/HVK dan VSG. Ini yang gampang sekali, kita copy paste ke grup WhatsApp mahasiswa kita, atau bisa juga undangan ini, guys, undangannya diklik. Jadi nanti kalau kita ini artinya kita klik, nanti kita otomatis akan email menuju ke siswa kita, ya, email ke siswa kita. Nanti siswa tinggal klik ini nanti bisa bergabung. Ya, jadi cara bergabung ada dua, ke siswa kita dengan mengklik Meet Google ini dari grup WA misalkan, atau bisa juga siswa kita membuka email. Nanti kalau kita klik ya, misalkan ini satu ya, nanti akan otomatis ke email. Kita dulu dengan kita save. Nah, kita save ya. Oke, kita sudah membuat ini pelajaran matematika 4 Juni sudah kita buat. Tinggal kita besok pagi mengklik, gampangnya ya, mengklik link yang sudah kita buat di grup WA. Otomatis ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya, yang quizzes. Mudah-mudahan ini rekamannya bisa dipelajari Bapak Ibu nanti sore mungkin ya. Dan bisa dicoba-coba. Pertama mungkin melihat ini dulu rekamannya, kemudian sambil mencoba-coba. Oke, berikutnya silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi quizzes. Ini materinya nanti saya share juga, Bapak Ibu bisa membuat. Kalau ini bahasa Indonesia ya, ini yang didokumentasikan oleh Mbak Nabila, ini pakai bahasa Indonesia.
Ini ya. Ini contohnya tugas matematika juga yang dibuat ya. Tugas matematika dibuat lagi. Dibagikan ini, dibagikan share link-nya ya. Kalau ini bahasa Indonesia, tadi yang saya sampaikan bahasa Inggris ya. Nanti bisa dipelajari ya, ini saya share ke Bapak-Bapak. Ini kalau ini bahasa Indonesia, siapa saja yang memiliki ya. Tadi anyone have a link. Ini dipilih aksesnya kan tadi can view atau edit. Bisa edit, mengedit ya. Kalau tadi kan dipilih yang edit ya. Kalau tadi saya sampaikan can view, kemudian apa aja tadi pilihannya ya, edit, dan satu lagi apa, organize ya, organize. Ya ini dipilih yang edit. Ini selesai. Nah nanti siswa tinggal mengupload ke kelas A, misalkan ini tadi ditambahkan kelas A, kelas B, kelas C. Ini siswa atau Bapak Ibu bisa mengupload di sini. Ya bisa upload file atau bisa mengupload folder. Siswa juga sama ya. Siswa bisa mengupload file jawaban dari siswa. Siswa bisa mengupload file atau folder. Oh ya, mungkin Google Drive ini penting karena begini. Jadi untuk mahasiswa, ini pengalaman saya ya. Mahasiswa itu untuk mata kuliah tertentu atau pelajaran juga sama ya. Untuk pelajaran tertentu tidak atau sulit untuk dibuat kuis sisi yang multiple choice. Contoh saya kemarin ya mengajarkan mata kuliah elektronika telekomunikasi. Ya, semester genap 2019-2019. Nah, mata kuliah elektronika telekomunikasi ini sulit untuk dibuat soal multiple choice. Ya. Bisanya yang paling apa namanya umum bisanya dengan membuat soal esai. Nah, kalau soal esai mau tidak mau kan mahasiswa harus mengerjakan, ya kan, menghitung, mengerjakan, menganalisis. Nah, jawaban tadi oleh mahasiswa saya atau siswa Bapak Ibu untuk pelajaran tertentu ya, itu jawaban ujiannya ya, jawaban ujian itu didokumentasikan. Dokumentasi itu bisa di mahasiswa atau siswa kan nulis, kemudian di scan atau sekarang bisa difoto HP. Nah, filenya itu disimpan, yang diupload di sini adalah file tadi, pekerjaan atau tugas dari siswa, atau kalau saya tugas dari mahasiswa saya, mata kuliah tertentu, pelajaran tertentu yang tidak cocok untuk menggunakan ujian atau kuis yang multiple choice. Harus esai ya. Nah, ini pakai ini. Saya ada dokumentasinya sebenarnya ya, tugas-tugas atau jawaban ujian akhir mahasiswa. Begitu ya. Dari mahasiswa yang difoto, fotonya yang bagus pakai cam scanner ya, nanti disarankan, misalkan siswa Bapak Ibu, disarankan difoto menggunakan cam scanner, jadi kayak di scan, hasilnya bagus, jelas, tulisannya jelas. Itu ya, mungkin sedikit cerita. Nah, ini tadi contoh untuk mengupload tugas, misalkan siswa ya, artinya tadi folder tadi di-share ke siswa, siswa akan mengupload. Nah, ini di folder siswa, ini contohnya ya, di folder siswa. Misalkan siswa mengupload tugas atau jawaban mungkin ya, jawaban UAS, tapi supaya seragam nanti siswa disuruh menulis nama dan
nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa. Supaya di folder Bapak Ibu bisa dengan mudah disortir ya. Ini contoh mengupload file, bisa dari sisi Bapak Ibu, bisa juga dari sisi siswa Bapak Ibu. Begitu. Ini contohnya ya, folder sudah diupload. Nah, cara mengupload tadi ya, tinggal klik foldernya, nanti kita tunggu sampai upload selesai. Ini contoh di sini sampai upload selesai. Nah, sudah masuk ke folder ini. Tugas mahasiswa. Ini contohnya misalkan Bapak Ibu memberikan tugas, filenya misalkan diupload, terus ini di-sharing kan ya, di-share, siswa bisa melihat soal ini, bisa di-download, bisa dibaca, sehingga siswa bisa mengerjakan. Nah, tugas ini bisa juga nanti soal ujian kan bisa juga. Jadi soal ujian akhir misalkan ya, yang esai, itu bisa di-share di sini. Dikerjakan oleh mahasiswa, ditulis, diupload lagi jawabannya oleh siswa. Oke ya, tadi tentang Google Drive, sekarang kita masuk ke Quizzes. Sebelum menggunakan Quizzes, pastikan sudah memiliki akun Gmail, googlemail.com. Ya. Nah, ini kita mengklik Quizzes, z-nya 2.com. Silakan Bapak Ibu mengklik ya. Sambil mencoba ya. Nah, tampilannya ini. Ini bahasa Indonesia ya. Kalau saya kemarin mencoba munculnya bahasa Inggris. Coba nanti kalau Bapak Ibu mudah-mudahan bisa bahasa Indonesia. Saya kemarin sudah mencoba, ini yang mendokumentasikan Nabila ya. Nabila nanti bisa membantu ya. Nabila mana? Iya. Oke, ya nanti bisa membantu ya yang bahasa Indonesia. Saya Indonesia masih belum bisa di setting, sudah saya klik Indonesia, tapi kembali lagi ke United States of America, USA, Amerika Serikat ya. Jadi belum bisa untuk bahasa Indonesia. Contoh tampilan Quizzes yang sudah dalam bahasa Indonesia ya. Tadi ketik Quizzes pada pencarian Google ya, quiz. Nanti atau langsung ketik quizzes.com ya. Kita klik. Nah, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah klik daftar. Atau kalau bahasa Inggris sign up kalau nggak salah ya. Sign up di sini. Sign up. Nanti mungkin saya tampilkan ya. Saya membaca yang slide yang sudah disiapkan oleh Mbak Nabila dulu. Kemudian klik daftar ya. Ini klik daftar. Kalau sudah Bapak Ibu sudah punya akun mungkin bisa langsung mulai ya. Kalau pertama kali harus daftar terlebih dahulu. Nah, ini daftar dengan akun Google. Ya, with akun Google. Nah, kemarin Bapak Ibu harusnya sudah membuat akun Google ya. Nah, dalam membuat akun Google lebih baik ya kalau akan masuk ke Quizzes itu harus memasukkan nomor HP karena nanti kita akan mendapatkan SMS ya, berbayar memang ya. Memakai pulsa kita mungkin berapa satu SMS, apakah 500, apakah 1000 ya, saya kurang hafal. Nah, ini contohnya kalau udah masuk tadi mulai ya. Kemudian bukan mulai, apa namanya? Daftar ya. Daftar dengan Google. Artinya kita sudah pakai akun Google, kita tinggal mendaftar. Klik daftar dengan Google. Nah, ini kebetulan Nabila ya, ini sudah masuk. Ini contoh Mbak Nabila ya. Ada 2 akun ya.
karena punya 2 akun Gmail ya. Nah, ini contoh kita pilih salah satu saja ini. Bisa yang atas, bisa yang bawah ya. Bapak Ibu juga kalau punya 2 tinggal pilih salah satu. Pilih salah satu saja ya, masuk. Nah, nanti ada verifikasi ini. Verifikasi ini kirim ke HP kita. Ke SMS. Memang berbayar ini ya, dikenakan tarif standar, tarif SMS. Nah, kemudian tadi diklik ya, kita dapat SMS. Ini contohnya ya, SMS berisi kode verifikasi 6 digit. Baru saja dikirimkan ke nomor HP sekian. Nomor HP-nya ini titik-titik-titik ini dirahasiakan 2 digit terakhir 57. Misalkan ini Nabila ya, nomor terakhirnya 57. Nah, nanti dari SMS tadi ada 6 digit kode, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dimasukkan ke sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan SMS. Kode yang kita terima dari SMS. Kemudian kita klik berikutnya. Udah masuk ke sini ya. Ini contohnya akun Mbak Nabila Utami ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa. Nanti Bapak Ibu bisa klik sebagai seorang guru atau siswa juga bisa. Nanti ya siswa bisa klik sebagai siswa. Nah ini ya. Sambil mencoba Bapak Ibu. Kalau akan membuat kuis, kita nanti masuk ke sebagai seorang guru. Waktu berjalan terus ya, kita lanjutkan ya, saya lanjutkan.